Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita sampai detik ini. Sampai saat ini Allah memberikan iman, Islam, ihsan kepada diri kita. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi tadarus makna, yaitu surat Luqman ayat 14, alangkah baiknya setiap aktivitas dan kegiatan selalu kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, materi yang akan kita bahas sedikit pada kesempatan kali ini yaitu surat Luqman ayat 14. Yuk, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim. Ya, mari kita terjemahkan ayat Luqman ya, ayat yang ke-14 ini dari kata perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyayna, dan kami wasiatkan. Siapa yang memberikan wasiat? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Al-insana, kepada manusia. Biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Jadi wasiat ini diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak pandang bulu dia itu iman maupun kafir. Biwalidahi, kepada kedua orang tuanya. Tentunya kedua orang tuanya pun ini juga tidak pandang bulu dia beriman atau kafir. Tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, manusia seluruhnya, bukan kepada orang yang beriman saja, tapi kepada manusia. Kepada siapa? Manusia pada umumnya. Untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Kemudian hamalathu. Sebab apa? Ini alasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ya, kita diberi wasiat untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya karena apa? Hamalathu, mengandungnya. Siapa yang mengandungnya? Ibu kita. Ya. Jadi alasan pertama karena orang tua kita, terutama ibu, mengandung kita. Wahnan, dalam kelelahan, ala wahnin, atas kelelahan. Jadi lelah, semakin lelah. Kemudian wa fisaluhu, dan ia menyapihnya. Nah, setelah ibu kita mengandung, yang kedua adalah wa fisaluhu, dan ia menyapihnya fi amaini, dalam 2 tahun. Berarti alasan yang kedua kenapa kita berbuat baik, diberi wasiat oleh Allah
untuk berbuat baik kepada orang tua karena yang pertama, ibu kita mengandung kita semuanya. Kemudian yang kedua, ibu kita menyusui selama dua tahun. Fi amain. Kemudian anishkurli, agar kita bersyukur kepada siapa? Tentunya yang pertama, kepada ku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk siapa? Terhadap kedua orang tua. Alasannya terhadap kedua orang tua ini berbuat baik tentunya ya. Alasannya hamalathu ummuhu. Jadi ibu kita mengandung. Kemudian menyusui fi amaini dalam 2 tahun. Tentunya tidak hanya sesingkat hanya mengandung kemudian menyusui saja, tetapi di balik semua itu bisa kita jelaskan nanti ya. Anishkurli, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masyir, ilayya kepadaku, al-masyiru tempat kembali. Nah, anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, yuk kita ulangi lagi. Wa wasyayna, dan kami wasiatkan al-insana, manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, hamalathu, mengandungnya, ummuhu, ibunya, wahnan, kelelahan, ala, atas, wahnin, kelelahan, wa fisaluhu, dan ia menyapihnya, fi, dalam, amaini, 2 tahun. Ani, agar, ashkur, bersyukurlah, li, kepadaku. Kemudian wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya, kepadaku, al-masyiru, kembali, tempat kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau terjemahannya seperti ini, ya. Lengkap dari ayatnya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Terus kemudian beberapa minggu yang lalu Pak Gar sudah pernah menyampaikan ya kaitannya dengan tadarus makna, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Ini juga senada ya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah lewat surat Luqman ayat 14. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Di saat orang tua kita baik satu di antara mereka atau kedua-duanya dalam pemeliharaan kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Fala taqul lahuma, jangan katakan kepada keduanya dan seterusnya yang bisa menyakiti hati mereka. Wala tanharhuma, jangan memukulnya, jangan membentaknya ya. Waqul, dan katakan kepada keduanya lahuma qaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Jadi tidak boleh berkata wala tanharhuma, membentaknya dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Tapi katakan kepada keduanya qaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari surat Luqman ayat 14 yang dikuatkan oleh surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama, ibu mengandung kita sampai ia melahirkan. Bayangkan, dalam keadaan mungkin sebelum mengandung kita, ibu adalah kuat. Tapi begitu ibu kita mengandung, maka dia lemah.
Kemudian semakin lama, bertambah lama. 9 bulan 10 hari. Luar biasa. Itu waktu yang sangat panjang. Kalau dibulatkan 1 tahun ibu kita dalam keadaan seperti itu. Ibu menyusui sampai usia 2 tahun. Berarti 1 tahun ditambah 2 tahun. Berarti 3 tahun. Ini adalah program yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka keluarga berencana. Jadi minimal dari mengandung sampai menyusui selesai itu 3 tahun, itu ibu kita tidak hamil untuk yang kedua kalinya. Ini program yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik kita disuruh ya, ibu kita disuruh untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun itu, ternyata yang pertama tadi. Yang kedua tentunya dengan disusui anak kita atau kita itu menjadi lebih kebal daripada anak-anak yang tidak disusui oleh ibunya. Itulah gizi ya, nutrisi yang disiapkan oleh Allah lewat ibu kita untuk memberikan ya daya tahan tubuh yang luar biasa kepada kita. Tentunya sangat berbeda dengan mereka yang begitu dilahirkan tidak pernah mendapatkan ASI, ya, maka rentan terhadap penyakit. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan ibu susu, ya, mendapatkan ASI dari ibu kita. Kemudian yang ketiga, dalam surat tersebut hanya disebutkan alasan, ya, kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Berarti kita disuruh fokus kepada apa yang dirasakan oleh orang tua kita. Mengandung, merawat. Ya, mengandung, melahirkan, merawat kita. Bayangkan kalau kita begitu dilahirkan oleh kedua orang tua kita tidak merawat kita, begitu dilahirkan langsung dibiarkan, ya, tidak dibersihkan, pasti makhluk yang pertama menemui kita adalah semut. Yang kedua tentunya kalau ada anjing, pasti anjing akan mendekati kita dan makan kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau dibiarkan oleh kedua orang tua kita. Tapi ternyata enggak. Di saat kita dilahirkan, kita tidak bisa punya daya upaya untuk mempertahankan diri. Orang tua kita hadir. Membersihkan kita, merawat kita, membesarkan kita, ya, menyusui kita, kemudian memberikan didikan, membimbing, sampai kita menjadi seperti saat ini. Kalian menjadi seperti saat ini juga. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya orang tua kita dengan kasih sayangnya, ya, penderitaan diabaikan. Karena apa? Ya, kasih sayang yang dicurahkan dari orang tua kita itu melebihi penderitaan yang ia rasakan. Kemudian ibu bapak mencurahkan kasih sayang tersebut tentunya luar biasa. Sangat hebatnya. Sehingga dalam kalimat selanjutnya, kita ini adalah anak dari buah hati mereka. Ya, anak adalah buah hati. Anak adalah buah hati artinya adalah anak dari curahan kasih sayang yang luar biasa dari kedua orang tua kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan juga, ya, bersabda Rasulullah SAW, Fatimah itu adalah buah hatinya. Nah, tentunya kita harus berpikir kembali bahwa sejak dalam kandungan sampai dewasa semua ditanggung orang tua kita. Bayangkan, semua ditanggung orang tua kita. Dari ibu hamil, ya, mengandung sampai dilahirkan kita, ya, dibersihkan, disusui, dirawat, dibesarkan, dibimbing, dibina, diberi kasih sayang, sampai kita menjadi orang-orang yang bisa mandiri sampai saat ini. Kalian pun juga bisa mendapatkan limpahan kasih sayang berupa pendidikan yang sangat baik dari orang tua. Ya, dimasukkannya Al-Azhar tentunya adalah sesuatu yang luar biasa. Itu patut disyukuri. Aniskurli. Tapi yang harus kalian lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Kemudian
wali walidayka. Bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bersyukur di sini adalah berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ilaiyal masir. Ingat ya, kalau sudah seperti itu, kita harus selalu ingat bahwa semua limpahan kasih sayang dari orang tua kita, perhatiannya, apa yang kita dapat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dilahirkan, kemudian kita menjadi orang, menjadi hidup, eksis, sukses, itu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, kemudian menjadi punya apa-apa, kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena apa? Apa yang kita dapat dari awalnya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, itu semuanya adalah dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak semuanya, tadarus mana pada kesempatan kali ini, semoga tadarus mana yang singkat ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.